Kemudian yang ketiga, hermeneutik pembebasan. Ya, hermeneutik pembebasan ini kita tidak bisa terlepas ketika menafsirkan Al-Quran itu dari Al-Quran dan hadis. Ya, maka dalam menafsirkan Al-Quran itu yang muktabar adalah tafsir Quran bil Quran, tafsir Quran bil hadis, tafsir Quran bi uh, uh, dengan tafsir Al-Quran dengan sahabah. Ya. Nah, uh, korelasinya apa dengan model yang ketiga ini? Yang ketiga ini ya memperbolehkan tafsir biroi, meskipun itu tafsir biroi ghairu mamduh, tidak terpuji. Tapi bagaimanapun juga untuk bisa menafsirkan biroi itu ada butuh istilahnya eh, ilmu-ilmu yang harus dikuasai, ya kan? Orang yang tidak menguasai ilmu-ilmu Hadir. qawaid tidak bisa untuk apa namanya eh, menafsirkan ya secara roi. Butuh-butuh ya terutama sekali ilmu-ilmu alat, yaitu. Inilah kenapa tafsir hermeneutik itu adalah sebenarnya adalah tafsir yang sangat rumit, ya. Karena di situ banyak yaitu dengan penafsiran biroi, dengan apa namanya ya apa namanya eh, memadukan antara Al-Quran dan As-Sunnah dan qaul para sahabah. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan zaman yang yustadar, yang selalu beredar dan selalu berubah. Next, terus Mas di selanjutnya. Baik, baik. Sebelum kita menafsirkan tafsir atau bari, sedikit kami akan mengulas tentang biografi singkat atau bari. Sebenarnya banyak yang kami tulis, tetapi karena waktu yang membatasi, maka ini saya ringkaskan sebagai berikut. Imam At-Tabari ini dikenal sebagai salah seorang ulama yang terkemuka di kalangan umat Islam. Ya, nama lengkapnya Muhammad bin Jarir bin Yazid uh, bin Katsir. Ya, dan terusnya. Nama kunyah atau panggilannya adalah ya uh, Abu Ja'far, ya. Ya, Abu Ja'far, ya, Abu Ja'far. Sedangkan kelahirannya ini ya kelahirannya itu berdasarkan pendapat yang kuat adalah pada tahun 2024 Hijriah. Tempat kelahirannya di Amal. Amal itu adalah daerah yang subur di daerah Tabaristan. Ya, Tabaristan itu adalah wilayah pegunungan di Iran Utara yang terletak di pantai Laut Kaspia. Ya, Mazandaran ini. Lanjut, karya-karyanya, Masya Allah, karya-karyanya, mohon maaf, karyanya, bukan wafatnya. Ya, oke. Beberapa di antara karyanya dari Imam At-Tabari ini adalah Jami' Al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Ya, yang lebih dikenal dengan sebutan apa tafsir At-Tabari. Ya. Kemudian inilah yang nanti akan kita bahas, ya. Kemudian selanjutnya Tarikh Umam wal Mulk yang lebih dikenal dengan Tarikh At-Tabari atau Tarikh Al-Imam At-Tabari. Kemudian Zail Al-Mudhil, ya, Ikhtilaf Ulama Al-Amsar fi Ahkam Syara'i Syara' Al-Islam yang lebih dikenal dengan Ikhtilaf Al-Fuqaha. Kemudian Latif Al-Qaul fi Ahkami Syara'i Al-Islami, yaitu Fikih Al-Jariri, ya. Fikih Al-Jaziri ini ya ya di dalamnya juga ada yang disebut dengan adab qudhah dan juga Al-Musnad Al-Mujarrad. Nah, selanjutnya Al-Qiraat wa Tanzil Al-Qur'an, Mukhtasar Manasi Al-Hajj, Al-Mujiz fi Al-Usul, Musnad Ibnu Abbas dan masih banyak yang lainnya. Lanjut, wafatnya sang imam. Jadi berkenaan dengan wafatnya Imam At-Tabari ini, Ahmad bin Kamil itu berkata, uh, Ibnu Jarir At-Tabari itu meninggal pada waktu sore. 2 hari sisa dari bulan Syawal, ini tahun 310 Hijriah. Beliau dimakamkan di rumahnya di Mihrab Yakub, yaitu Baghdad. Ya, Baghdad itu ya di kota Irak. Ya. Wallahu alam bisawab. Ya. Next. Baik. Sebagaimana amanah yang diberikan kepada saya, ya, bahwa eh, nanti kita akan diskusikan bersama juga, ya, bahwa tafsir At-Tabari yang pertama yang akan kita bahas adalah Quran surat Al-Falaq ayat 1. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh.
dalam tafsir At-Tabari, ya maksud daripada Tuhan yang menguasai subuh itu adalah, ya dia mengatakan, ya yang mengatakan itu siapa? Ya, yaitu katakanlah hai Muhammad, ya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, ya aku memohon perlindungan kepada Tuhanku yang menguasai subuh dari kejahatan makhluk yang telah diciptakannya. Jadi atau Bari mengatakan demikian, itu bukan tidak ada dalil-dalil yang apa namanya, yang mengcover. Ya. Ya, oleh sebab itu, mari kita lanjutkan eh, apa yang dimaksud dengan penguasa subuh. Baik, nah, ini eh, kami ngambil langsung dari kitab aslinya bahwa dalam mentakwil, dalam menafsirkan ini sendiri, ahli tafsir fi makna al-falak itu berbeda-beda. Ya, faqala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan huwa sijnun fi jahannam yusamma hadzal ism. Ada yang menamakan adalah penjara di neraka jahanam. Ya. Dzukira man qala dzalika, ya. Adapun ulama adapun pendapat lain mengatakan hadatsani Al-Husain bin Yazid At-Tohan qala sana Abdus Salam bin Harb an Ishaq bin Abdullah amman haddatsahu an Ibnu Abbas qala. Ya. Jadi apa namanya? Husain bin Yazid ini, Husain bin Yazid At-Tohan, ya, itu apa namanya, berkata, dan kemudian beliau mengatakan, kemudian dia memuji, ya, dan Abdullah bin Salam bin Harb juga, dan Ishaq bin Abdullah, Amman haddatsahu, sebagaimana yang diriwayatkan an Ibnu Abbas, beliau mengatakan al-falak adalah sijnun fi jahannam. Ya. Ya. Hal ini senada, sijnun fi jahannam itulah uh, penjara di dalam neraka jahanam. Ya. Demikian pula Ibnu Bashar dan juga Abu Azubair, kemudian apa namanya, Abdus Salam, ya, Ishaq bin Abdullah dan Abu Farwah, ya itu juga mengambil periwayatan dari Ibnu Abbas dalam menafsirkan al-falak itu sijnun fi jahannam. Jadi keduanya tadi adalah senada, cuman redaksinya berbeda. Ya, itu. Kemudian yang ketiganya, ya, dari Hashim bahwa Akhbaron al-Awam bin Abdul Jabbar al-Jawalani qala qadama rajulun min ashabi Rasulullah SAW asy'am. Ya, kemudian juga dari Abdullah bin Jabbar al-Jawalani, ya, dan juga itu dia juga mendapatkannya dari al-Awam dan juga seorang laki-laki, ya, itu menghadap Rasulullah SAW, ya, dan kemudian beliau berkata, "Fanadhara ila dauri ahli dhimmah." Ya, dia melihat apa namanya, dan berada di tengah-tengah, ya, ahlu dhimmah, ya. Wa hum fihi alminal aish wan nadharah wa ma wusi'a alaihim fi dunyahum. Ya, sedangkan mereka itu juga mengamati dalam hal masalah ini, ya, dan juga di dalam hal ini, ya, itu termaktub, ya, sangat luas, ya. Karena dia mengatakan la aban laka alaisa min waraihim al-falak, ya. Bukankah kalian mengetahui bahwasanya di belakangnya adalah apa yang disebut dengan al-falak? Maka kemudian mengatakan, wa mal falak, falak itu apa? Qala baitun fi jahannam idza futiha harra ahlun nar. Jadi al-falak itu adalah apa namanya? Kalau rumah di neraka jahanam, ya. Ya, bila mana kalau rumah itu, ya, kalau sekarang itu, ya, perumahan yang berada di neraka jahanam, idza futiha harra ahlun nar. Jika itu dibuka, ya, maka ahlun nar, ya, apa namanya, penduduk neraka itu eh, apa namanya, kalau haro itu, ya, berkuar-kuar lah, istilahnya menjerit-jerit ketakutan gitu. Dan ini kemudian Ibnu Basar juga mengatakan bahwa Abdurrahman dan juga Abu Sufyan mengatakan semuanya itu saya sudah mendengar. Next. Nah, kemudian dari Abu Hurairah, Nabi SAW juga bersabda, al-falak itu jubun fi jahannam mughatta. Ya, al-falak itu adalah sumur yang tertutup di dalam neraka jahanam. Ya. Ibnu Abbas juga mengatakan makna al-falak itu penjara dalam neraka jahanam. Sedangkan Mujahid berkata maksudnya itu adalah as-subuh. Ya. Kemudian di Qatadah juga menyampaikan pendapatnya bahwa al-falak itu adalah
yang menyingsingkan siang. Ya. Ini terdapat beberapa pendapat-pendapat yang tidak sama, tetapi pada hakikatnya itu dari makna-makna yang berlainan itu maksudnya adalah al-falak itu sebenarnya maksudnya adalah subuh. Tetapi dari pendapat-pendapat yang mengatakan itu uh, al-falak jubun fi jahannam mughatta, atau mengatakan, ada juga yang mengatakan bahwasanya itu adalah rumah yang ada di neraka, ya. Yang intinya bahwasanya kita ini disuruh berlindung dari apa namanya penguasa subuh. Next. Kemudian ini referensinya sudah jelas. Next. Ya. Lanjut. Itulah. Baik, kita berhenti di sini dulu. Ya. Dari sekian makna tadi, Tobari memilih yang mana? Dari sekian, mohon maaf izin menjawab, Prof. Uh, Tobari, Imam At-Tobari, ya, dalam hal ini beliau lebih memilih apa namanya Sijnun fi Jahannam, ya, Sijnun fi Jahannam, ya. Sijnun fi Jahannam itu hanya penjara yang berada di neraka Jahannam. Coba lihat paragraf terakhir. Coba waswab. Coba dia di akhir kutipan-kutipan dia bilang kan waswab. Coba baca waswab. Di teks aslinya Tobari. Waswab, aswab itu ya yang benar, Prof. Nah ya, coba baca paragraf waswab sampai 5 baris di bawahnya itu. Waswab minal qawli fi dzalika an yuqal dan seterusnya. Dalam teksnya coba diapakan tuh? Nah, tadi udah tampil teksnya. Teks itu di paragraf terakhir. Ya, tolong teksnya tadi, Mas. Coba. Ini referensi ya, sekalian referensi. Ini Prof ya. Nah, terus tampil naikkan lagi sampai masuk paragraf terakhir. Terus waswab di paragraf terakhir itu ada waswab. Kok hanya sampai sini ya? Tagnya hanya sampai sini yang cover di sini. Ya, terpotong, Prof. Ya. Mohon maaf. Yang masuk sampai situ saja. Oh, yang lain kenapa nggak masuk? Tapi saya bisa tampilkan yang lainnya di aplikasi lain. Monggo silahkan, Mas. Ini terlihat tidak, Pak Anies? Terlihat. Nah, ini maksudnya saya tampilkan yang lainnya maksudnya. Belum, Ini. belum. Coba Ini jangan masih sama yang pertama tadi. kelewatan tadi kayaknya. Enggak. Coba Ini kan baru di awal uraian ini, di awal uraian. Tag yang di akhir uraian itu. Ini di tag aslinya itu halaman 349. Tag terakhirnya ada di halaman 351. Mungkin bisa ada yang membantu saya, Mas Muhammad Iya, Imaduddin. baik. Ini saya tampilkan yang saya share. Terlihat tidak, Pak Anies? Belum itu. Masih sama dengan yang tadi. Belum. Oh, belum. Belum terlihat. Sebentar. Oke. Ya, ini Prof sudah kelihatan ya.
Ya, coba lihat, coba baca Nah, was-shawab. Silakan Wassawabu baca. wassawabu minal qaul fi dzalika an yuqala innallaha jalla sana'uhu amara nabiyhi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yaqul a'udzu birabbil falaq. Wal falaq fi kalamil Arab, falak ya ini as-subh. Taqulul Arab huwa yakni ubinu min falak as-subhi. Ubayin ya, min falak Abiyanu. abiyanu ya. Wa abiyanu min falak as-subh. Wa man faraqa subh wa jaiz an yakuna fi jahannam sijnun ismu falak. Wa idza kana dzalika kadzalik. Wa lam yakun jalla sana'uhu wa da'a dalalah ala annahu uniya bi qawlihi bi rabbil falak. Ba'dun ma yud'a al falak duna ba'din. Wa kana Allah ta'ala zakarahu rabbu kulla ma khalaqa min syai'in. Wajaba an yakuna maknayan bihi kulun ma ismuhu al falak idza kana rabbun jami'un dalika. Wa qalla jalla sana'uhu min syarri ma khalaq. Oh, baik. Ini berarti di luar ya. Berarti yang benar adalah sebagaimana dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk membaca atau mengatakan a'udzu birabbil falak. Ya. Aku berlindung dari dari penguasa subuh. Wal falak fi kalamil Arab. Adapun falak ya dalam kalam Arab itu falakus subah ya ini. Ya. Falakus subuh itu ya fajar yang menyingsing ya. Gitu. Takulul Arab wa abian ya. Min falak as-subah. Ya. Hal itu adalah abian itu ya lebih jelas. Ya, nampak atau cetawelo-welo itu. Ya. Min falakis subah ya, dari munculnya munculnya pada pagi hari ya. Waman farraqo subah. Nah, itulah yang membedakan kemunculan di waktu pagi. Wa jaiz an yakuna bisa juga bisa jadi atau bisa juga dikatakan bahwa fi jahannam sijnun ismu falak. Bisa juga diterjemahkan atau bisa juga dimaknai dengan jahannam yakni sijun ismu falak, nama nama dari penjara ya, penjara jahanam ya. Itu bisa juga dinamakan falak ya. Wa idza kana dzalika kadzalik ya. Ya, yang demikian itu ya seperti itulah penyebutannya. Walam yakun jalla sa'nuhu wa do'a dalalah ya. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala dengan keagungannya meletakkan bukti-bukti ala anahu Lam yakun, tidak meletakkan. tidak meletakkan ya. Ya. Lam yakun ya, tidak meletakkan bukti-bukti atau dalil-dalil dalalah itu ya dalil-dalil dari keagungannya atas ya hal itu anahu unia yakni apa dia yakni mohon maaf unia ya unia itu Ya dari kata makna ya maknian. Ya. Kusida. Bahwasanya memaknainya ya dengan birobil falak ya ini Tuhan penguasa subuh. Ya. Ba'dun mayud'a al falak, sebagian ada yang menyebutkan yakni al falak duna ba'din tanpa melihat kata yang lain gitu. Ya. Bahkan Allah Ta'ala zakarahu rabbun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Rabbun kullama khalaq, yaitu Tuhan dari seluruh apa yang diciptakan min syai' dari
sesuatunya. Wajib an yakuna maknayan bihi. Maka oleh sebab itu harus dimaknai dengan kulun ma ismu al-falak. Semua itu berasal mula dari penamaan al-falak. Idza kana rabbun jami'un dalika. Yang demikian itu terkumpul yang demikian itu terkumpul dalam satu jami'un dalika. Terkumpul dalam satu kesatuan. Ya, Allah kan Rabbu jami'u dalika. Allah itu apa? Rabbun tadi. Mengumpulkan. Pemilik Ya. yang menguasai semua itu. Baik, jadi Tabari milih mana dari sekian makna tadi? As-subh, kemudian al-khalaq, kemudian Sijnun. sijnun fi jahannam. Mana yang dipilih? Subah, Pak. Falak Subuh itu, subah. Pak. Oh, tidak ada kan yang dipilih. Baris terakhir yang saudara baca coba lihat. Idza kana rabbun jami'u dzalika. Idza kana dzalika kadzalika. Jadi tawaran maknanya tadi kan banyak tadi kan. Idza kana dzalika kadzalika itu tadi yang kita baca itu. Tadi di baris itu kelihatan kan? Idza kana dzalika kadzalika. Kalau memang demikian keadaannya, maknanya banyak. Walam yakun jalathanauhu wa do'adalalah ana-anahu uniya biqolihi rabbul falak. Ba'du mayut al-falak duna ba'din. Dan Allah Ta'ala tidak memberikan indikator dimaksud rabbul falak itu salah satu di antara makna-makna tadi. Wa kana Allah Ta'ala dzakarahu rabbu kulli syai' ma khalaqa min syai'. Dan Allah itu menyebutkan bahwa dia adalah yang menguasai semua yang dia ciptakan, segala sesuatu yang diciptakan, maka wajib dimaknai bahwa yang dimaksud dengan isim falak, ismu falak itu ya irkana robbu jami'u dalika. Wajaba an yakunam anian bihi. Itu makna falak ya semua itu. Tidak menentukan salah satu. Nah, karena semua itu dimaknai al-falak. Karena Allah itu adalah Rob, penguasa semua itu. Robbu jami'u dzalika. Jadi dia tidak membuat pilihan tunggal ya. Semua masuk di situ. Semua masuk di situ. Karena nggak ada indikator untuk mengarahkan kepada salah satu makna. Dari sekian makna yang ditawarkan. Baik, sekarang kita pindah. Kalau dimaknai al-khalq. Tadi di kutipan terakhir dikatakan qala akhurun al-falak al-khalq. Lalu ada makna lagi as-subh. Coba apa hubungannya ini? Al-khalq dengan as-subh itu. Logika berpikirnya kira-kira bagaimana? Itu Prof ada di baris ini. Wa kana Allahu dzakarahu robba kulli ma khalaqa min syai'in. Jadi sama-sama Allah pencipta dari subuh maupun segalanya. Jadi beliau mengkomparasikan bahwa falak itu memiliki banyak arti dan konteksnya Robbi di sini. Jadi pada intinya karena beliau mengkomparasikan sehingga bermakna ya Allah ya pemilik semuanya begitu, Prof. Nah, ya, pemilik semuanya. Sekarang logika berpikirnya ketika al-falak dimaknai al-khalq dan as-subh. Gimana nalar logikanya menjelaskannya? Dari kalimat Robun itu pemilik. Rabbul Alamin kan begitu, Prof. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Alamin kan juga masih wallah. Kalau dalam konteks ini al-khalq. Allah menciptakan waktu subuh. Gimana itu terjadinya waktu subuh itu?
Bisa dijelaskan? Waktu subuh itu diciptakan oleh Allah melalui sebab akibat atau tiba-tiba saja? Atau itu ada sistem yang menyebabkan setiap hari ada waktu subuh? Ada sistemnya, Prof. Nah ya, gimana sistemnya itu? Untuk sistem waktu subuh sendiri berdasarkan tinjauan ilmu falak, Prof, itu diakibatkan karena pergerakan bumi yang bergerak dari barat ke timur, sehingga setiap benda langit seakan terbit di timur, dan ketika matahari akan terbit, muncul cahaya terlebih dahulu sebelum adanya matahari, di mana cahaya itu disebut cahaya fajar. Nah, cahaya fajar seperti yang kita pahami bersama ada dua, ada fajar katib sama sodik, dan berdasarkan risalah atau hadis yang dipedomani, penentuan waktu subuh diawali dari fajar sodik. Sistematika itu berlangsung setiap hari dikarenakan memang bumi yang tidak berhenti berotasi sehingga menyebabkan ada terbit dan tenggelam. Kembali lagi waktu subuh secara sistem dari matahari yang akan terbit. Seperti itu, Prof. Mohon izin sistemnya. Nah ya, jadi subuh itu ada kan berlakunya sistem toh, berlakunya hukum sebab akibat. Bumi kita muter, lalu ketika berhadapan dengan matahari kita ada di waktu siang. Muter lagi ketika membelakangi matahari kita ada di waktu malam. Awal waktu siang itu dimulai dari subuh tadi, gitu kan? Terus berlangsung seperti itu. Jadi mencipta waktu subuh itu kan tidak tiba-tiba. Jadi ada sistem yang bekerja, yang diciptakan oleh Allah. Oke, sekarang Rabbul Falak dimaknai al-khalaq, sehingga makna kalam qul a'udzu birabbil khalaq. Nah, sekarang ketika dimaknai al-khalaq, Rabbul khalaq, gimana alur fikirnya? Yang tadi, Prof, itu. Rabbil alamin. Al-alamin dimakna masih wallah, berarti makhluk. Jadi konteksnya ada di Robbi, Prof. Izin begitu. Coba saudara membuat analogi dengan waktu subuh tadi. Waktu subuh itu terjadi melalui sistem. Kalau penciptaan selain waktu subuh, apa ada sistem yang bekerja di situ? Sistem dari ketidaksempurnaan mungkin, Prof. Mohon izin. Dari segala sesuatu itu berasal dari tidak ada, kemudian ada proses sistem yang Allah menciptakannya melalui proses, seperti segala sesuatu diciptakan ada prosesnya. Demikian juga subuh tadi itu ada prosesnya. Jadi termasuk dari segala sesuatu itu berasal dari ketiadaan, ketidaksempurnaan, kemudian Allah ciptakan dia melalui sistem, mekanisme, dan menjadi ada. Gitu, Bro. Atau Bari di sini mengutip 2 ayat Al-Quran. Itu di paragraf terakhir sebelum yang kita baca tadi ya. Falikul isbah, falikul habbi wan nawa. Nah, gitu ya. Falikul isbah, Allah itu yang membelah waktu subuh. Tadi logikanya udah dijelaskan. Kalau sekarang falikul habbi wan nawa. Allah itu yang membelah biji-bijian. Nah, falikul habbi wan nawa. Gimana menjelaskannya? Tadi menjelaskan Rabbul Khalaq. Allah itu Rabbul Khalaq. Yaitu qala akharun al-khalaq wa maknal kalam qul a'udzu birabbil khalaq. Yang menguasai semua ciptaan. Gimana Allah mencipta segala sesuatu? Falikul habbi wan nawa, sesungguhnya Allah yang menumbuhkan
butir, biji-bijian, dan buah-buahan. Berarti seluruh alam semesta itu diciptakan juga melalui proses penciptaan. Kata falako itu maknanya apa? Membelah, Bro. Membelah. Oke. Membelah. Coba dari kata membelah, saudara uraikan ke asal-usul penciptaan segala sesuatu. Allah menciptakan tanaman, dari mana itu asal-usulnya? Belahan biji yang menjadi kecambah, Prof. Biji-bijian. Lah ya kan dimulai dari biji tadi kan, biji-bijian Yes. itu ketika dia jatuh ke tanah atau ditanam oleh petani, ditabur di tanah, beberapa waktu kemudian terbelah toh, pecah toh bijian itu. Yeah. Oke. Karena sistem Iya. yang diciptakan oleh Allah, ketika dia menempel ke tanah, pecah. Dari pecah lalu tumbuh tunasnya. Dari tunas lalu jadi batang pohon, lalu berbuah, berbiji lagi, jatuh ke tanah, tumbuh lagi. Begitu kan? Nah, Prof. jadi Iya. biji-bijian itu pecah lalu tumbuh tanaman, timbul tunasnya itu, lalu menjadi pohon. Itu asal-usul penciptaan pepohonan. Nah, Rabbul Falak. Kalau manusia, proses reproduksinya dimulai dari mana? Sperma. Sperma dan ovum. Kalau saudara belajar Pertemuan teori antara reproduksi, sperma dan ovum, kemudian terjadi zigot, Ovulasi. ovulasi, kemudian menjadi zigot, kemudian menjadi nutfah, apa bahasanya? Alaqah dulu. apa mengalami pembelahan? Ada pembelahan Ya, sel ada setelah belahannya. buah. Dari Nah, satu gimana itu sel menjadi proses dua, pembelahan itu? jadi prosesnya. Dari Bisa. satu sel yang bergabung menjadi dua sel yang terpisah, kemudian berlipat ganda, seperti seakan setiap selnya menjadi terjadi perbelahan. Seperti itu, Prof. Nah, iya kan? Dari pertemuan nutfah laki-laki dan perempuan, lalu membelah. Gitu kan teorinya itu. Oke, Dari Prof. membelah, lalu menggantung pada dinding rahim. Nah, terjadi alaqah. Dari alaqah lalu ke mudghah. Mudghah ke pembentukan tulang belulang, lalu dibungkus daging. Ini surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 itu. Awalnya dimulai dari pembelahan toh. Ya. Pembelahan lalu menggantung pada dinding rahim. Nah, jadi manusia itu asal-usulnya penciptaannya dimulai dari pembelahan, terbelah tadi. Rabbul Falak itu maksudnya Rabbul Khalaq, yang menguasai segala ciptaan. Asal-usul ciptaannya dimulai dari sana. Reproduksi hewan, sama toh? Oh, sama. Jantan mengawini betina, lalu spermanya bercampur. Alam semesta, teori yang paling mutakhir dimulai dari mana? Teori alam semesta asal muasal dari sebelum adanya alam semesta ini, teori yang paling mutakhirnya adalah Big Bang, Prof, yang dipercayai. Hal tersebut didasari berdasarkan hasil pengamatan secara astronomis, setiap benda itu saling menjauh satu sama lain. Nah, sehingga dapat difahami, jadi dulu awalnya semua benda di alam semesta ini adalah satu, yang kemudian dijelaskan juga di dalam Al-Quran. Saya lupa, Prof, ayatnya, yang mana artinya itu dulu langit dan bumi itu satu, kemudian Allah membelahnya, Allah memisahkannya. Nah, hal tersebut serupa dengan teori Big Bang yang saya sebutkan tadi. Jadi asal muasalnya itu satu objek atau satu benda yang belum bisa terdeskripsikan oleh ilmu manusia. Kemudian terjadi pembelahan sel tersebut berkelanjutan, sehingga menyebabkan adanya alam semesta itu sendiri, Prof. Begitupun dengan pembentukan tata surya atau planet, matahari, dan segala hal lainnya berdasarkan teori ini peledakan dari bintang yang sangat masif, itu juga konsepnya pembelahan, Prof. Dan saya baru pahami itu barusan, Prof. Terima kasih, Prof.
Nah, iya kan dimulai dari terbelah kan? Nggih, Prof. Lah ya, jadi al-falak itu artinya kan terbelah. Jadi kalau Tobari memaknai al-falak itu al-khalaq, Rabbul khalaq, yang menguasai segala yang diciptakan, artinya Allah mencipta segala sesuatu dari falak, dari terbelah tadi itu. Alam semesta dari ledakan besar, terbelah. Manusia dari terbelah juga tadi itu. Tumbuh-tumbuhan juga dari terbelah. Waktu subuh apa dari terbelah? Waktu subuh seakan-akan dapat Berarti digambarkan belahan antara malam hari dan siang hari, Prof. Yang diberi visualisasinya itu pembelahan dari cahaya gelap menuju cahaya terang, sehingga ada bertahap dari cahaya gelap ke terang seperti itu, Prof. Ada belahan antara siang dan malam. Ya, malam hari kan gelap gulita. Ketika mulai terbit matahari, maka sinar pagi itu membelah kegelapan malam. Nah, itu yang dimaknai kemudian dengan waktu subuh. Nah, ya, jadi kalau ayat ini dimaknai waktu subuh, berarti ini makna yang sempit. Kalau dimaknai penciptaan segala sesuatu, berarti ini makna yang luas. Jadi segala sesuatu diciptakan dimulai dari terbelah. Segala sesuatu termasuk waktu subuh. Maka kalau dibawa kepada makna waktu subuh, berarti ini hanya disempitkan maknanya. Mengambil makna yang sempit. Mengambil salah satu dari makna-makna itu tadi. Baik, itu kan logika berpikirnya Tobari kira-kira. Nah, saudara baru Nggih, bisa Prof. menjelaskan dengan perkembangan modern ini. Tapi sudah dijelaskan oleh Tobari maknanya al-khalaq itu Rabbul falak. Nah, gitu ya. Maka terjemahannya apa ini? Qul a'udzu birabbil falak. Kalau itu makna yang luas. Katakanlah, aku berlindung dari Rob yang menciptakan seluruh alam. Ya, aku berlindung kepada Allah dari Tuhan yang menguasai segala yang terbelah. Rabbul falak. Gitu kan jadinya? Rabbul falak. Segala yang terbelah. Ya, falak kan terbelah tadi artinya. Nah, lalu penciptaan segala sesuatu diawali dari terbelah. Ya, begini kan hermeneutikanya? Ya. Nah, gitu. Baik. Jadi saudara jangan menyepelekan tafsir Tobari walaupun ini tafsir yang paling klasik. Hebat sekali tafsirnya, jangan dikira. Ya. Sejalan dengan perkembangan modern. Nah, cuman kita harus tahu alur fikir dari penafsiran yang ditampilkan di situ. Baik, jadi bukan berarti tafsir modern itu paling hebat. Dia juga mengambil dari yang klasik, cuman menjelaskan logika berpikirnya itu gitu. Jadi saling melengkapi. Tidak ada tafsir yang paling hebat. Jadi saling melengkapi. Baik, kita pindah ayat 2. Nah, kita ini udah ketemu ayat 1. Lanjut, next. Ya. Ayat yang kedua. Baiklah, ini ayat yang kedua ini adalah Al-Quran surat Al-Fatihah ayat 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Artinya yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Tafsir At-Tabari, ya Imam At-Tabari berkata, surat Al-Fatihah ayat 7 itu merupakan bukti jelas bahwa kemauan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu merupakan nikmat serta taufik dari Allah kepada orang-orang yang dapat menjalankannya. Ya, jadi bukankah dalam ayat tersebut Allah menyandarkan persoalan petunjuk, ketaatan, serta ibadah kepada
bagaimana Allah memberi nikmat kepada hambanya. Next, lanjut. Nah, di dalam tafsir At-Tabari ya, itu di sana dikatakan bahwa Abu Ja'far wa innama wasafahullahu bil istiqomah. Ya, Abu Ja'far mengatakan Allah mensifatinya agar selalu istiqomah. Ya. Li'annahu shawab, karena hal itu adalah suatu kebenaran, la khotok fihi, dan bukan suatu kesalahan di dalamnya. Nah, dalam hal ini juga bahwa sebagian daripada ahlul ghoba ya ahlul ghoba itu anahu sammahu mustaqimah. Mereka menamainya dengan mustaqimah. Mustaqimah itu artinya adalah sesuatu hal yang lurus ya, tidak bengkok ya. Disebabkan listiqomatihi bi ahlihi ilal jannah, karena lurus ya penduduknya, istilahnya orang itu menuju ke surga ya. Wadzalika ta'wil li ta'wil jami' ya, itu adalah untuk penafsiran ya, dalam rangka untuk pentakwilan secara menyeluruh ahlu tafsir ya, para pakar di bidang tafsir ya, khilaf ya, terdapat beberapa pertentangan ya. Wa kafa bi ijma' jami'ihim. Akan tetapi kita cukupkan yaitu kesepakatan mereka secara menyeluruh ala khilafihi, terhadap beberapa perbedaan pendapat tadi dari dalilan ala khotoihi ya, sebagai alasan tentang hal-hal yang tidak sesuai ya. Al-qaul fi ta'wili qaulu ya, yaitu ketika menafsirkan firman Allah siratal ladzina an'amta alaihim, dalam menafsirkan yaitu jalannya orang-orang yang diberi nikmat atas mereka ya. Wa qaulu siratal ladzina an'amta alaihim ya, firman Allah siratal ladzina an'amta alaihim ya, ibanatun ala sirat al-mustaqim, yakni membuka jalan yang lurus. Ayu sirat dua, yang dimaksud jalan lurus itu apa? Idkana kullatorik min turuk al-haq siratan mustaqimah, yaitu setiap jalan yang menuju kepada kebenaran itulah jalan yang lurus. Tentunya kebenaran yang dimaksud adalah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Faqila li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya. Kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya Muhammad." Katakan wahai Muhammad, "Ihdina ya Rabbana as-sirat al-mustaqim." Ya, tunjukilah kami wahai Rabb kami ke jalan yang lurus. Nah, maksudnya apa? Yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang ditempuh, yang jalan kenikmatan yang ditempuh oleh mereka. Ya, bitaatika wa ibadatika. Ya, tentunya dengan ketaatanmu dan juga dalam hal ibadahmu. Jalannya siapa? Min malaikatika, yaitu dari para malaikat, wa anbiyaik, dan juga para nabi, wasiddiqin, dan para sahabat ya, siddiqin, orang-orang yang dapat dipercaya, wasyuhada, dan para syuhada, wassolihin, dan jalannya orang-orang yang soleh. Wadzalika nadhirun ma qala rabbana jalla sana'u fi tanzili. Hal itu jelas bisa lihat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, nah, ketika menurunkan ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairal lahum wa asyadda tasbitan wa idzal la'atainahum min ladunna ajran azima. Kemudian selanjutnya wala hadainahum siratal mustaqimah. Nah, jadi jika mereka itu mengerjakan ya apa yang telah dinasihatkan atau apa yang telah diperintahkan, maka itu lebih baik bagi mereka, dan itu adalah merupakan asyadu tasbita, artinya amat sangat mendasar baginya.
Tapi wa idzan la atainahum min ladunna ajran azima. Oleh karena itu mereka berhak untuk di sisinya untuk diberikan pahala yang sangat besar. Wala hadainahum siratan mustaqima. Maka kami akan memberikan kepada mereka yaitu petunjuk jalan yang lurus. Ini terdapat dalam surat An-Nisa. Ya. Next. Ya. Baik, sampai di situ. Tobari menafsiri siratal ladzina an'amta 'alaihim itu pakai metode apa? Pakai metode tafsir at-tahlili ini, Pak. Dengan menganalisis ya bahwasanya apa namanya ditafsiri dengan apa jalannya para malaikat dan para nabi-nabi dan orang-orang yang siddiqin dan syuhada dan sholihin. Ini tafsir ma'thur apa tafsir tahlili? Maksur, Prof. Maksur, mohon maaf, Prof. Tafsir bil maksur, Prof. Yeah. Maksur. Oke. Maksurnya apa dengan apa? Dengan asar sahabah. Oh, mana asar sahabahnya? Tadi di atas disebutkan itu ada apa namanya? Oh, tidak, Prof. Ini tafsir Quran bil Quran, Prof. Ini, Prof. Yeah. Baik, tafsir Quran bil Quran. Jadi surat Fatihah ditafsiri dengan surat An-Nisa. An-Nisa ayat 66, 66, 67, 68. baik. Jadi kalau gitu siratal ladzina an'amta 'alaihim itu secara real siapa yang ada di sana? Yang pernah melewati jalan itu siapa? Secara historis, siapa yang pernah melewati jalan itu? Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu. Ya, Rasulullah Muhammad SAW ketika dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika beliau diperlihatkan surga dan ketika beliau diperlihatkan neraka. Nah, coba lihat tafsirnya tadi surat An-Nisa. Kan ini ayat ditafsiri dengan surat An-Nisa, gitu. Ya. 6768, 666768. Siratal ladzina an'amta 'alaihim itu syiratnya siapa toh? Itu loh di surat Malaikat, An-Nisa'nya itu. Prof. Al-malaikah, ya. Malaikat, Anbiya, anbiya, siddiqin. siddiqin, syuhada dan sholihin. Nah, ya ini kan orang-orang yang sudah masuk jalur itu kan. Jadi siapa yang taat pada Allah dan Rasul-Nya, mereka akan bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah. Orang yang diberi nikmat oleh Allah itu ada 4 golongan di sini. An-Nabiyyin, As-Siddiqin, As-Syuhada, dan As-Sholihin. Kan gitu. Jadi siratal ladzina an'amta 'alaihim ya ini contoh konkretnya. Jadi kalau saudara mau ada di siratal ladzina an'amta 'alaihim ya ikuti 4 kelompok manusia ini. Nah, para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Ya dibaca biografi mereka. Kan gitu ya. Contoh konkret ini, contoh nyata. Jadi orang itu kan mengikuti contoh yang ada. Nah, ini contoh yang baik. Nah, gitu kan kesimpulannya. Tafsir maksurnya Tobari ini, tafsir Quran bil Quran. Jadi alladzina an'amta 'alaihim itu ya orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala yang contoh konkretnya 4 golongan manusia ini. An-nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wassolihin. Nah, jadi kesimpulan itu diambil dari penafsiran Quran dengan Quran. Begitu kan alur pikirnya? Baik. Lalu bagian akhir dari ayat ghairil maghdub 'alaihim. Apa tafsirnya al-maghdub? Baik. Al-maghdub yaitu al-yahud. Nah, ini juga terputus. Coba Mas, siapakan dulu.
Ya, al-maghdub al-Yahud. Pertanyaannya, apakah yang maghdub itu hanya al-Yahud? Tidak, Prof. Tidak. Kenapa? Mohon maaf kalau sesuai dengan konteks itu tadi, al-maghdub adalah ya orang Yahudi. Ya, al-maghdub yaitu adalah orang Yahudi. Sesuai dengan konteks ayat itu tadi dan penafsirannya. Nah, makanya apakah yang maghdub berarti hanya terbatas orang Yahudi? Tidak ada selain mereka? Ada, Bro. Ada. Ada. Siapa? Orang-orang yang dimurkai oleh Allah, Bro. Selain yang an'amta alaihim tadi. Nah, selain Yahudi siapa? Yang punya karakter seperti apa? Ada nggak karakter yang mereka sandang sehingga mereka ikut dimurkai oleh Allah? Ada, Prof. Ini yang di surah Al-Maidah yang Qul hal unabbiukum bisyarrim min zalika masubatan indallah man la'anahu Allah wa ghadiba alaih wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa abadat taghuta Abadat ulaika tauhid. syarrum makana wa adullu an sawa'is sabil. Itu Hmm. beliau menafsirkannya bil maksur kepada surah Al-Maidah ayat 60. Orang-orang Yahudi dulu dimurkai oleh Allah itu karena apa? Karena keras terhadap itu Rasul. Coba diidentifikasi apa saja perilaku mereka yang mengantar kepada terjadinya murka Allah kepada mereka. Kenapa orang-orang Yahudi itu menolak Islam? Karena Apa dikhawatirkan mereka reputasi mereka, Bro. Karena nabinya bukan berasal dari orang Yahudi. Gitu. baik. Nabi Muhammad kan dari Quraisy. Jadi itulah kenapa mereka tidak terima. Ya maunya kalau Nabi dan Rasul utusan Allah itu ya berasal dari golongan mereka. Gitu. Sehingga itulah yang menjadi penyebab mereka memusuhi Nabi yang terakhir yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Nah, mana ayatnya? Bisa ditunjukkan? Kalau ayatnya saya lupa, Prof. Tapi bentuk ayatnya seperti uh, sesungguhnya itu apa ya istilahnya Allah Subhanahu ya saya lupa ya. Orang yang paling keras permusuhannya adalah orang Yahudi itu ada itu di dalam surat apa lupa saya. Mungkin Mas Imaduddin bisa apa? Sesungguhnya orang yang paling keras permusuhannya adalah orang Yahudi itu. Saya masih ingat itu konteksnya. Asyadu apa namanya? Asad dan nasi adawatan Ya, lilladzina amanul Yahud. Yahud, ya Asad dan Nas itu, Prof. Ya. Asad dan Nas, ya itu. Itulah lata jidanna, nggih. Pertama kali itu lata jidan auzubillahi minasyaitonir rajim. Lata jidanna asad dan nas yang ada watan lilladzina amanu al yahud walladzina asyraku. Orang Yahudi dan orang-orang musyrik gitu. Mereka paham Islam enggak? Paham, Bro. Paham. Paham. Nah, bahkan mana lebih yang paham mereka menunjukkan daripada orang Islam itu sendiri gitu. Mana yang menunjukkan bahwa mereka itu sebenarnya paham Islam tapi menolak? Surat Bayyinah ayat 4 apa Kak bunyinya? Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Nah, coba jelaskan.
mereka tidak bercerai-berai kecuali setelah Iya. datang kepada mereka itu Bayyinah. al-bayyinah, Ya. keterangan yang sangat jelas. Nah, keterangan yang sangat gamblang ditolak. Kenapa mereka menolaknya? Karena bertentangan dengan kepentingan mereka. Nah, kepentingan agama, kepentingan sosial, ekonomi, Politik. Ya. politik, dan lain-lain. Itu kan Ya. orang Yahudi maka dimurkai oleh Allah karena ini salah satunya. Sekarang ada ndak orang yang menolak kebenaran karena tidak sejalan dengan kepentingannya? Ada, bro. Masa kita sekarang ini Ada, banyak. Banyak, Prof. banyak. Iya. Berarti mereka Yahudi toh? Iya. Yahudi Kulu hizbin, bro. bener. Kulu hizbin bima ladayhim farihun. Nah, yaitu neo Yahudi itu jadinya ya orang-orang yang menolak kebenaran Iya. karena kebenaran itu tidak sejalan dengan kepentingannya. Ini kan kata kuncinya. Itu ayat tadi itu. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'atumul bayyinah. Sudah sangat jelas tapi ditolak karena tidak sejalan dengan kepentingannya. Jadi semua orang yang perilakunya seperti itu, maka dia Yahud. Nah, kan gitu maksudnya. Sehingga definisi Yahud di sini bagaimana kalau keterangannya begitu? Yang dimurkai Allah itu lalu siapa? Orang yang membangkang, bro. Tidak jadi menerima kebenaran. Nah, semua orang yang berperilaku seperti perilakunya orang Yahudi pada masa turunnya Quran. Kira-kira begitu kan? Ya. Yang bangkang masuk di dalamnya. Semua orang yang berperilaku seperti perilakunya orang Yahudi pada masa turunnya Quran. Itu namanya Yahud. Nah, tidak berarti orang Yahudi itu, tapi karakternya sama dengan orang Yahudi. Nah, gitu. Jadi kesamaan sifat, kesamaan karakter itu. Nah, silakan nanti ya, Saudara Anis nanti menghimpun ayat-ayat yang menjelaskan sebab-sebab murka Allah kepada orang Yahudi. Nah, kan ada banyak ayatnya itu, mungkin 10 item lebih itu ya. Nah, gitu ya. Orang Yahudi tadi dilaknat menjadi apa? Waja'a minhumul qiradata wal khonazir wa abadat taghut. Kenapa orang Yahudi kok dikutuk menjadi qiradah dan khonazir? Ya, karena Itu menyelisihi peribadatan kepada Allah itu ya. Jadi itu. Waktu mereka dikutuk kunu qiradatan khosiin, itu apa sebabnya? Ya. Itu sudah dikasih tahu, Prof. Walaqad alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti. Tapi faqulna lahum, itu gara-gara sudah dikasih tahu tapi i'tadaw, melampaui batas mereka. Mereka dilarang apa tuh waktu itu? Dilarang ke ini apa? Ngambil ikan. Ambil Iya. ikan di hari Sabtu. Iya, di hari Sabtu. Ya, dilarang mancing. Mancing itu awalnya mancing. Tidak boleh mancing ikan di hari Sabat. Karena nggak boleh mancing, lalu mereka melakukan apa? Mereka mancing. Mereka menentang, mereka tetap mencari ikan. Akhirnya mereka dikutuk seperti kera yang menaati peraturan. Mereka kan nggak mancing. Mereka itu kan bikin kolam di tepi pantai. Lalu airnya dimasukkan ke kolam itu, gitu kan? Lalu Iya, setelah iya. ikan-ikan masuk, saluran airnya ditutup. Nah, sehingga hari Sabat itu kan ikan-ikannya sudah kekeringan, tidak ada air kan. Mereka kan ngambil ikan saja itu di kolam yang sudah kering itu kan, nggak mancing toh. Jadi ketika mereka diingatkan, lo kan hari Sabat nggak boleh mancing. Ya kami nggak mancing, kami kan hanya ngambil ikan-ikan yang kering. Nah gitu kan. Nah jadi licik orang Yahudi itu nih, licik ini. Khianat mereka itu. Nah jadi dikutuk kera licik toh. Licik ya.
Betul. Saudara kalau bawa Cek, pisang, Prof. sudah Iya. dibersihkan kera, nanti saudara berbalik, dia ngerebut barang yang lain toh. Iya. Ya, Oh ya, ini Prof. kera, coba buktikan tuh di Bali itu ada areal yang ada kera-keranya itu. Kalau kita berbalik, dia ngerebut. Kerebut Nah, gitu. lalu nanti bargaining, minta diberi lagi yang lain lagi gitu. Kera. Nah, itu orang Yahudi kayak gitu itu, licik. Kera. Kera juga tahu wanita cantik dan wanita yang nggak cantik, Prof. Oh, gitu. Iya. Iya, Prof, itu. Nah, itu sebabnya. Mereka itu praktek riba, melanggar syariat-syariat agama. Itu juga toh orang-orang Yahudi itu. Maka ada sabda Nabi yang mengatakan, laula Bani Israel mahtarazal lahm. Sekiranya bukan karena Bani Israel, maka daging itu tidak akan membusuk. Laula Bani Israel mahtarazal lahm. Kenapa muncul kecaman Nabi ini? Mereka curang dalam bisnis itu. Mereka suka menimbun kebutuhan pokok masyarakat untuk menaikkan harga. Nah, karena menimbunnya itu lama kan jadi busuk. Maka mereka dikecam oleh Nabi karena tidak mau melempar barang dagangan ke pasar. Karena ingin keuntungan yang berlipat ganda. Nah, sekarang ada nggak pengusaha muslim yang kayak gitu? Ya, ada. Ya. Nah, Nah, Yahudi kemarin itu. gas itu juga begitu. Nah, iya itu loh Yahudi. Jadi Ditumpuk orang-orang itu. Muslim yang karakternya sama dengan orang Yahudi kan ada. Nah, gitu. Karena berteman dekat dengan mereka jadi kecipratan penyakitnya itu. Berarti maghdub ya, Prof. Oh, maghdub kan jadi Iya. maghdub. Tadi kan Ya, dari maghdub tadi kan al-maghdub al-Yahud. iya. Gitu tadi semua orang yang berperilaku seperti perilaku Yahudi pada masa turunnya Quran. Jadi saudara kalau dakwahnya kayak gini jadi kritik sosial ini tafsir Iya. tapi yang ilmiah. Jadi saudara ngeritik orang Islam itu pakai Quran ini, pakai tafsir yang Tobari ini. Nah, gitu ya. Dijelaskan itu diuraikan. Nah, jadi bukan pendapat saudara, saudara hanya menyampaikan tafsir Tobari, kan gitu kira-kira. Iya, betul, Bro. Nah, tapi ini kritik sosial supaya orang Islam itu sadar. Orang Yahudi kok dikritik jadi babi, kenapa? Apa hubungannya Yahudi dan babi? Serakah, Prof. Coba, menurut ahli babi, pejantan babi itu tidak punya rasa cemburu kepada pasangan kalau pasangan itu dikawini oleh pejantan yang lain. Jadi tidak punya rasa cemburu. Jadi kalau binatang lain kan rasa cemburunya tinggi sekali. Ayam itu cemburunya tinggi sekali. Nah, gitu ya. Kalau babi katanya tidak punya itu rasa cemburu. Apa hubungannya dengan orang Yahudi pada masa itu? Orang Yahudi katanya kan mengkomersilkan istri-istrinya itu untuk cari materi duniawi. Nafkah Nah, ya, untuk gitu cari ya. nafkah. Jadi tidak cemburu dia istrinya itu berhubungan intim dengan laki-laki yang lain. Ya, Asal maka dituntut menghasilkan dia fulus. menjadi kera-kera itu. Nah, kalau sekarang ada orang Islam yang kayak gitu ya maktub dia. Gitu maksudnya. Nah, Anis nanti silakan dicari itu ya ayat-ayatnya. Karakter-karakter yang menyebabkan orang Yahudi dimurkai. Jadi mereka dimurkai bukan karena etnisnya, tapi karena akhlaknya yang bejat itu, karena perilakunya yang bejat itu. Ini kalau metode tafsir Quran bil hadis, gitu kan? Ya, tafsir Quran bil hadis. Tafsir Quran bil hadis kan Nabi yang menafsirkan al-maghdub al-yahud. Nah, jadi tafsir Quran bil hadis. Nah, penjelasan hadis terhadap Quran itu kan macam-macam. Salah satunya namanya tamsil. Ini yang konteksnya dengan bahasan kita itu tamsil. Nabi mengangkat kasus yang ada di masyarakat untuk menjelaskan Quran. Nah, menjelaskan maghdub itu ya orang Yahudi itu pada masa turunnya Quran yang paling tepat. Nah, gitu yang dimaksud tamsil.
Itu seperti ayat yang lain. Seperti ayat perintah untuk mempersiapkan kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin. Al-quwah ditafsiri apa oleh Nabi? Memanah. Ar-ramyu. Ar-ramhu. Baik. Ar-ramhu. Ar-ramyu. Ar-ramyu. Nah, jadi ar-ramyu itu kan tamsil. Contoh kekuatan alutsista pada masa Nabi itu ya memanah itu. Jadi untuk masa-masa berikutnya ya tidak harus manah. Sekarang yang mengikuti perkembangan modern. Kan gitu. Nah gitu kira-kira ini ya. Tafsir Tobari. Surat Al-Fatihah. Baik, sekarang kita lihat contoh ketiga. Surat Al-Had ayat 52. Al-Had 52. Baik. Selanjutnya Quran surat Al-Had 52. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asyaiton fi umniyatihi fayansakhullahu ma yulqi asyaitonu summa yuhkimullahu ayatihi wallahu alimun hakim. Dan kami tidak mengutus sebelum kamu seorang rasul pun dan tidak pula seorang nabi, melainkan apabila ia mempunyai sesuatu keinginan, syaitan pun memasukkan godaan-godaan terhadap keinginan itu. Allah menghilangkan apa yang dimasukkan oleh syaitan itu. Dan Allah menguatkan ayat-ayatnya, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Next, tafsir. Nah, mohon maaf, ini sebelum saya menafsir, ini ada sebuah analog, yaitu bahwa benarkah Nabi Muhammad SAW menyembah dan memohon syafaat kepada berhala? Ya. Ini dalam kitab tafsir Jami' al-Bayan, Takwil Al-Quran, karya Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari, ya, itu yang tadi mas, ya, lebih dikenal dengan nama at-Tabari. Terdapat riwayat menarik, ya. Yang hadasana nggak usah saya baca, ya, tetapi langsung saja. Ya. Di sini adalah ya, al-qasyaitan ala lisani lam maka yuhdisu bi nafsahu wa yatamanna anna an ya'tiya bi qaumahu. Ya. Tilkal ghoronik al-ula wa inna syafa'atuhunna turtada. Ya, langsung saja. Falamma sami'at Quraisy dzalika farihu wa sarrahum. Tatkala orang-orang Quraisy mendengarkan tilkal ghoronik al-ula tadi, ya, itu kan ghoronik al-ula itu kan sebenarnya berhala, ya kan. Wa inna syafa'atuhunna turtada. Jadi Rasulullah SAW itu di desas-desusnya bahasanya menyetujui dengan sesembahan orang kafir Quraisy tadi. Wa ajabahum madzakara bi alihatihim. Maka mereka sangat takjub, ya, sangat girang begitu ya. Ya karena Rasulullah menurut pendapat mereka, menurut ra'yu mereka telah mengikuti Tuhan-Tuhan mereka. Fa'asohu lahu wal mu'minuna musaddiquna nabiyuhum fima jahum biha an rabbihim. Ya. Dan hal itu dibenarkan, ya. Sehingga orang-orang mukmin yang mereka itu musaddiqun, yang benar-benar punya legitimasi kepada nabi mereka terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, wala yatahimuna ala khata'in, tidak merasa hal itu suatu sebuah kesalahan, wala wahmin wala zalal, dan juga tidak merasa hal itu merasa tergelincir, ya. Falamma intaha ila sajdati minha, setelah selesai dari sujud mereka minha wa khatama surah, dan selesai membaca surat itu tadi, sajada fiha, maka mereka pun orang-orang kafir tadi juga mengikuti sujud, ya. Fasajadal muslimun nabi sujudi nabihim. Kemudian kaum muslimin juga sujud sebagaimana Nabi sujud. Tasdikon lima ja'abihi, karena membenarkan apa yang datang kepadanya. Wa wattiba'an li amrihi, dan mengikuti perintahnya. Wa sajada man fil masjid minal musyrikin. Maka orang-orang yang berada di sekitar masjid di antara golongan kaum musyrikin min Quraisy, yaitu dari golongan Quraisy,
wa ghairihim dan yang lainnya, lama sami'u min dzikri alihatihim, ketika mendengar ilahnya itu atau istilahnya Tuhan mereka itu disebut, ya, falam yabqa fil masjid, dan mereka tetap berdiam diri di masjid, fil masjid, mukmin wala kafir, dan di situ terdapat antara orang yang mengimaninya dan ada orang yang tidak mengimaninya. Tujuannya apa? Illa sajada illa Walid bin Al-Mughirah. Ya, kecuali Walid bin Mughirah yang tidak sujud. Karena dia adalah seorang yang sudah syaikhan kabiron, tua renta. Ya, falam yastatik, dan dia tidak bisa ya sujud, ibaratnya sebungkuk begitu, nggak bisa sujud sebagaimana orang yang sujud. Fa akhadha bi yadihi hafnatan minal batha fasajada 'alaiha. Kemudian dia mengambil segenggam tanah dan kemudian ditempelkan di jidatnya ini. Kemudian summa tafarraqan nas minal masjid wa kharajat Quraisy. Nah, kemudian setelah itu setelah selesai maka orang-orang pada keluar dan bubar, dan kaum Quraisy pun juga mengikutinya. Waqad saru masami min dzikri alihatihim, dan mereka sangat senang, bahagia. Saro itu berbahagia apa yang yang telah dilihatnya, apa yang telah disebutkannya, banyak ilahnya itu telah disebutkan oleh Nabi Muhammad, yaitu Ghoronik tadi. Yaquluna qad dzakara Muhammad alihata Nabi ahsani dzikri. Orang-orang karena saking girangnya orang-orang kafir itu sampai menyebutkan Muhammad telah menyembah ilah-ilah kami, Tuhan-Tuhan kami, bi ahsani dzikri, dengan sebaik-baik penyembahan. Waqad za'ama fabima yaslunaha al-Ghoronik al-ula, dan mereka mengira bahwasanya berhala yang namanya Ghoronik itu tadi adalah statusnya sama, lebih utama, ya, wa anna syafa'atuhum turtadho, sehingga kemauan mereka dari syafaatnya itu kalau bahasanya terpuaskan lah, ya, mereka karena meridhoinya begitu. Inilah dalam keterangannya seperti itu. Dan selanjutnya ini masih ada korelasi dengan yang bawahnya, ya. Nah, ketika beliau sampai pada ayat afara'aitumul lata wal uzza wa mana tasalisah, ya, al-ukhra, maka apakah patut kamu, hai orang musyrik, menganggap Lata dan Uzza dan Manah yang ketiga, yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah, surat An-Najm 53. Maka syaitan melontarkan ucapan melalui lisan beliau lantaran beliau berangan-angan dan mengharapkan dapat menyenangkan kaumnya. Tilkal Ghoronik al-ula wa inna syafa'atuhun, ya, syafa'atuhum turtadho. Itulah Ghoronik yang tertinggi. Ghoronik tadi sudah saya sebutkan nama berhala, dan sesungguhnya syafaat mereka itu diterima. Nah, ini sebelum ayat ini diturunkan. Jadi mereka itu bergembira karena berhala mereka juga disembah oleh Muhammad dan beserta pengikut-pengikutnya. Next, lanjutnya ini. Nah, ayat ini termasuk kategori ayat dalam Al-Quran yang memerlukan usaha lebih dalam menafsirkannya. Ya, jika kita sekilas membaca riwayat di atas, maka bagi kita itu ya yang hanya membacanya saja sekilas, ya, khususnya yang saya garis bawahi tadi pada redaksi riwayat di atas, itu pasti akan terbawa kepada sebuah kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu pernah memperbolehkan, ya, umatnya memohon syafaat kepada berhala, dan bahkan ada konotasi pemahaman bahwa Nabi Muhammad SAW itu mengajarkan bersujud menyembah kepada berhala itu. Next, ya, selanjutnya. Nah, kemudian sekarang kita mau menganalisis apa yang harus kita analisis dari ayat ini. Analisis apakah riwayat ini benar dan bisa dijadikan hujah atau dalil? Ya. Nah, melihat sanad dan riwayat di atas bisa disimpulkan bahwa sanad riwayat tersebut itu kategori riwayatnya itu ya mursal, bukan sanad dari kategori yang sahih. Karena Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi itu adalah golongan tabi'in yang dalam riwayat di atas tidak menyebutkan nama sahabat. Di situ tidak menyebutkan nama sahabat. Ya, karena seharusnya urutan hadis sahih itu adalah ada nama sahabat setelah Nabi. Tidak mungkin seorang tabi'in meriwayatkan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Karena tabi'in itu nggak melihat Nabi Muhammad SAW. Ya, itu. Apalagi tabi'in. Ya, itu. Nah, next, selanjutnya. Ini masih ada lagi. Ya.
Nah, kemudian timbul sebuah pertanyaan lagi, bagaimana matannya kalau jika demikian? Ya. Tatkala kita membaca matannya, di situ akan terlihat ada masalah. Masalahnya itu terdapat pada riwayat itu berlawanan dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dalam surat Al-Kafirun ayat 2 dan 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la a'budu ma ta'budun wala ana abidum ma abattum. Jadi ayat kedua dari surat Al-Kafirun di atas, kata a'budu adalah kalimat fi'il mudhari. Kalimat fi'il mudhari itu ya kata kerja yang menunjukkan pekerjaan. Kapan dilakukan? Ya dilakukan pada saat ini atau masa yang akan datang. Atau secara berkesinambungan terus-menerus. Ya. Present continuous, ya, present atau continuous atau future. Ya. Nah, jadi ayat ini adalah apa? Maksudnya adalah Nabi Muhammad itu tidak akan pernah menyembah Tuhan yang disembah oleh orang-orang kafir. Ya. Sedangkan ayat yang keempat dari surat Al-Kafirun di atas itu kata abidun, termasuk kalimat apa? Isim fa'il. Isim fa'il itu ya pelaku. Dalam gramatikal bahasa Arab, isim itu adalah kata yang tidak terpengaruh oleh waktu. Ya, kalimat abidun ini maksudnya adalah Nabi Muhammad SAW tidak pernah sama sekali menjadi penyembah pengikut praktek ibadah yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy. Lalu di situ ada kata abattum yang terambil dari kata abada. Kata abada juga termasuk kategori fi'il madhi. Fi'il madhi itu ya kata kerja yang menunjukkan telah lalu atau past. Ya. Ya, maka ini semakin mengukuhkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah mengikuti cara ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Next, lanjutnya. Nah, selanjutnya kenapa? Ya, kenapa istilahnya kok ada riwayat tersebut dalam kitab tafsir karya Imam At-Tabari? Padahal beliau adalah seorang ulama yang termasuk ulama pertama penulis kitab tafsir. Ya. Nah, ini jawabannya. Ya perlu diketahui bahwa bukan makom kedudukan kita menyalahkan Imam At-Tabari. Ia adalah seorang ahli sejarah, layaknya seorang sejarawan. Maka tidak heran jika ia memasukkan semua data yang ada. Nah, jika ada riwayat yang tidak sahih dimasukkan, maka itulah tugas kita sebagai generasi penerus umat Nabi Muhammad ini, SAW, yang tentunya dituntut tidak hanya taklid sebagai apalagi ta'assub atau fanatisme. Nah, kita dituntut kritis ketika membaca sesuatu dan juga kita mampu menyeleksi sehingga kita bisa mengambil yang benar dan menyingkirkan yang salah. Ya, inilah apa namanya dari periwayatan Imam At-Tabari. Ya, terakhir next. Nah, selanjutnya bagaimana kesimpulannya? Nah, ini yang terakhir nih. Bagaimana kesimpulannya jika demikian? Ya, kesimpulannya ya dua ayat ini merupakan penegas bahwa tidak mungkin selama hidup Nabi Muhammad SAW itu pernah maupun akan sujud ya menyembah dan memohon syafaat kepada berhala yang pertama. Kemudian yang kedua maka disimpulkan bahwa riwayat di atas baik dalam sanadnya maupun matanya tertolak atau dhaif. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Ada berapa riwayat yang dikutip oleh Imam Tabari tentang ayat setan ini? Berapa jumlah riwayat yang dikutip di situ? Bisa menghitung? Oh, banyak ya, ada 10 apa 11 riwayat di sini ya, yang intinya sama. Ada yang agak panjang, ada yang pendek, ringkas seperti tadi yang sudah dibaca itu. Baik, jadi riwayat-riwayat ini menjelaskan sebelah mana atau dari Quran yang ditafsirkan? Surat Al-Ahad 52 tadi. Itu menjelaskan kalimat yang mana? Afara'aitumul Lata tadi. Surat Al-Ahad 52 itu yang dijelaskan dengan hadis-hadis tadi itu kata-kata yang mana? Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manawata salisatal ukhra. No, ini loh suratnya. Al-Qasyaitanu fi umniyatih, Pak. Al-Hajj 52 itu. Ya, di situ kan ada kata-kata idza tamanna
alqasaitonu fi umniyati. Nah, jadi kata tamanna itu oleh Tobari dimaknai apa? Tamanna dimaknai apa oleh Imam Tobari? Berangan-angan. Dimaknai Berangan-angan. talam, gitu kan? Ya. Tala annas syaiton kana alqa ala lisanihi fi ba'di mayatluhu. Nah, mimma anzalallahu alaihi minal Qur'an malam yangzil hullah alaihi. Nah, jadi tamana itu dimaknai dengan tala, membaca. Nah, maka kemudian ini dijelaskan oleh ayat setan tadi yang dikutip oleh Imam Tobari. Maka lalu setan melontarkan kata-katanya ke dalam lisan Nabi. Tamana itu makna lain apa? Membaca, Pak. Keinginan, Tamanna itu berkeinginan. berkeinginan juga bisa. Atau Ya, berangan-angan. Bro. Berharap. Berharap. Ya bisa juga. ya, berharap, berkeinginan. Tidak harus membaca itu ya yang dimaksud. Baik. Jadi ini riwayatnya itu bermasalah. Masalah pertama tadi pada sanadnya. Sanadnya mursal ya. Ya. Mursal. Mursal itu riwayat yang jalur sanadnya hanya sampai pada tabi'in. Jadi ada satu jalur yang terpotong. Itu jalur sahabat. Generasi sahabat tidak ada. Jadi orang bicara Quran mesti sandarannya kepada sahabat. Tabi'in tidak mungkin mengetahui langsung peristiwa-peristiwa itu dari Nabi. Nah, jadi ini Muhammad Al-Quradi itu seorang tabi'in. Ini dipersoalkan oleh para kritikus hadis. Baik, jadi ini riwayat maudhu, kira-kira begitu ya. Jadi bukan hanya doif ini maudhu, doif yang paling berat. Kemudian kritik lain dari riwayat ini apa? Dari segi isinya. Ini bertentangan dengan prinsip ismatul anbiya, kemaksuman Nabi. Kalau Nabi menerima wahyu, apa yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi? Kalau Quran turun kepada Nabi kan Nabi dilindungi. Jadi ada pagar yang melindungi Nabi. Nah, sehingga setan tidak bisa mendekat kepada Nabi. Nah, itu kan ada ayat-ayatnya itu. Nanti dicari itu ya, Anis itu. Nah, jadi ada perlindungan kepada Nabi itu. Termasuk setan akan dilempar dengan bintang, sinar-sinar bintang yang akan menghancurkannya itu. Jadi setan nggak bebas sekarang setelah Nabi diutus itu. Kemudian yang ketiga, ayat setan itu bersesuaian nggak dengan rangkaian ayat surat Al-Had dengan surat An-Najm tadi, ayat 19 sampai ayat 23. Rangkaian ayat itu kalau ada sisipan ayat setannya, apakah serasi dari ayat 19 sampai ayat 23-nya? Serasi itu, Bro. Serasi. Oh, di mana keserasian ayat setan dengan rangkaian ayatnya? Ya, keserasiannya memang setan itu suka menggelincirkan manusia dari jalan yang benar, jalan yang lurus. Gitu. Oh, justru tidak serasi kan? Secara wal Uzza itu kan kecaman kepada berhala, gitu kan? Ya. Berhala-berhala orang Arab itu kan dikecam oleh Quran. Oh, ini berhalanya dikecam. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata salisatal ukhra. Loh, wong berhalanya dikecam kok lalu malah ada sisipan
tilkal ghoronik al-ula wa inna syafa'atahuna laturja. Itulah berhala-berhala agung yang syafaatnya itu dinantikan. Loh kan nggak serasi. Wong berhalanya dikecam kok malah diberi kedudukan yang sangat istimewa. Nah, gitu. Jadi bertentangan ini antara sisipan itu menurut riwayat tadi dengan rangkaian ayat. Nah, gitu. Ada kontradiksi antara sisipan dengan rangkaian ayat. Apalagi nanti kalau melihat ayat 2-3-nya. In hiya ila asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Mereka semua berhala-berhala itu kan hanya nama, nggak ada hakikatnya itu. Nah, itu yang memberi nama kamu dan nenek moyangmu. Allah tidak menurunkan informasi apapun tentang mereka. Nah, kata Imam Ghazali, berhala itu kan dibuat dari batu toh atau dari kayu, lalu diukir, lalu jadi berhala. Siapa yang berperan membuat berhala? Merubah dari batu kayu jadi berhala. Kan mereka. Setelah jadi berhala diberi nama. Mereka juga yang kasih nama. Setelah itu dikasih fungsi dan peran. Mereka juga yang memberi fungsi dan peran. Jadi semua manusia kan. Nah gitu. Maka Allah mengatakan in hiya ila asmaun. Itu hanya nama-nama yang tidak punya hakikat. Itu berhala kalau dibanting remuk apa bales? Enggak. Kan tidak. Yang marah kan Tidak lah. orangnya atau orang yang punya akidah itu kan, yang punya keyakinan. Berhalanya kan enggak berbuat apa-apa. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau dilihat rangkaian ayat, sisipan itu tidak sejalan, kontradiksi dengan rangkaian ayat. Oh, ini ayatnya itu menggugurkan berhala, mengecam berhala-berhala itu. Dan berhala itu enggak ada artinya apa-apa. Itu hanya nama-nama belaka. Tidak punya fungsi. Nah, gitu yang dimaksud. Nah, jadi tidak sesuai ini sisipan itu. Nah, gitu ya. Seolah-olah sesuai kalau dipotong sampai di situ saja. Nah, gitu. Baik, jadi harus melihatnya rangkaian ayat dari ayat 19 sampai 23. Nah, sampai 23. 23 itu betul-betul Allah memberikan analogi yang sangat mapan dan tidak bisa dibantah oleh orang-orang Makkah itu. Baik. Nah, jadi ini ayat setan. Jadi ini harus dikritisi. Ya. Jadi dalam tafsir Tabari ada juga riwayat yang tidak bisa diterima. Tapi tadi saudara sudah bilang ya, Tabari seorang historian, dia punya data, lalu data itu dimasukkan untuk menafsirkan Quran. Nah, cuman menafsirkannya menjadi tidak benar ini ya. Jauh sekali kelirunya itu. Ya, maka lalu ada ayat setan. Orang barat menulis ayat setan. Salman Rushdie dulu menulis satanic verses yang bikin heboh seluruh dunia. Dan dia dihukum mati in absentia oleh Ayatullah Khomeini. Nah, itu ya ayat setan. Baik, ini ya tafsir Tabari. Ini kita hanya bicara satu tafsir karena yang satu tidak siap. Ya, yang satu tidak siap. Baik, masih ada waktu. Satu ayat lagi coba. Surat Isra ayat 76. Padahal Mas, next surat Al-Isra. Selanjutnya surat Al-Isra ayat 76. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kadu layastafizzunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbasuna khala khalfaka illa qalila. Ya. Artinya dan sesungguhnya benar-benar mereka hampir membuatmu gelisah di negeri Mekah untuk mengusirmu daripadanya, dan kalau terjadi demikian niscaya sepeninggalmu mereka tidak tinggal melainkan sebentar saja. Langsung next. Nah, tafsir ayat ini ya bahwa mengungkapkan bagaimana berbagai tekanan yang dihadapi Rasulullah Muhammad SAW kepada kaum muslimin
itu hampir berhasil membuat beliau itu tidak tahan lagi berdiam di Mekah karena banyaknya tantangan yang dihadapinya, ya baik dari keluarganya, dari masyarakatnya, ya pokoknya di seluruh kota Makkah. Apalagi setelah orang-orang kafir Quraisy membuat semacam makar atau rencana untuk membunuhnya. Ya. Nah, peristiwa itulah yang melatar belakangi terjadinya peristiwa hijrah ke Madinah. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala menyampaikan ancamannya melalui Rasulullah SAW kepada kaum kafir Quraisy bahwa jika Nabi dan kaum muslimin terusir dari Mekah, maka itu tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam waktu singkat mereka akan dibinasakan Allah dan selanjutnya negeri Mekah akan dikuasai kembali oleh kaum mukminin. Nah, ternyata janji Allah itu terbukti dengan terbunuhnya para pemimpin Quraisy dalam perang Badar yang terjadi pada tahun kedua sesudah Nabi SAW hijrah ke Madinah dan ditaklukkannya kota Makkah pada tahun ke-8 Hijrah. Next. Lanjut. Ya. Selanjutnya. Oke. Nah, para ahli tafsir. Oke. Dalam hal ini para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna layastafizunaka. Tentang layastafizunaka itu. Di mana perbedaannya? Ya. Waqtalafu ahlu ta'wil fil ladina kadu an yastafizu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyukhrijuhu minal ardi wa fil ardi allati aradu an yakhrujuhu minha. Faqala ba'duhum. Jadi ahli takwil atau ahli tafsir sendiri berbeda pendapat ya tentang khawatiran Rasulullah SAW ini. Nah, hal itu dibuktikan bahwasanya bahwa Rasulullah itu akan dikeluarkan dari bumi Mekah ya, dan kemudian Rasulullah akan berpindah ke bumi yang lain ya. Maka faqala ba'duhum alladzina kadu yastafizu Rasulullah SAW min dzalika al-yahud. Jadi orang yang paling keras berkeinginan untuk agar supaya Rasulullah SAW itu out dari Mekah itu ya orang Yahudi. Ya. Wal ardolati aradu an yakhrujuhu minhal Madinah, dan bumi yang akan beliau bukan kunjung ya, bumi yang akan beliau hijrah, bumi hijrah yang akan beliau laksanakan yaitu di bumi Madinah. Ya. Maka zakara man qala dzalika ya. Hadatsana Muhammad bin Abdul A'la qala sana al-Mu'tamar bin Sulaiman an Abi qala za'ama Hadrami anahu balagahu anna ba'dal yahud qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam inna ardhal anbiya ardhus Syam wa inna hadhihi laysat bi ardhil anbiya. Jadi intinya ya itu jadi berasal dari Muhammad bin Abdul A'la ya, dan kemudian dilanjutkan juga Al-Mu'tamar bin Sulaiman ya, dia tahu dari bapaknya ya. Mereka menyampaikan seperti itu. Ana ba'dul Yahud, sebagian beliau menyampaikan bahwasanya sebagian besar orang-orang Yahudi itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, buminya para nabi itu di ardi Syam, di Syam. Wa inna hadhihi laysat bi ardil anbiya. Sesungguhnya negeri Makkah ini bukan negerinya para nabi gitu. Nah, berkenaan dengan itu maka Allah berfirman, wa in kadu layastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha. Wa qala al-akhirun, kemudian yang lain berpendapat, berkata yang lainnya, balkana al-qaum alladzina fa'alu dzalika Quraisyan wal ardu Makkah. Oh, ternyata ya orang-orang yang mengatakan demikian itu ternyata adalah ya orang-orang Quraisy yang mereka itu berdiam diri di kota Makkah atau wal ardu Makkah ya, di bumi Makkah itu sendiri ya. Nah, kemudian yang lain mengatakan dari Bashar, hadatsana Bashar qala sana Yazid qala sana Sa'id an Qatadah ya. Wa in qaulu ta'ala wa in kadu yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbasuna khalafika illa qalila. Yaitu waqad hamma ahlu Makkah ya, bi ikhrajin Nabi SAW min Makkah. Jadi kata-kata hamma itu juga ketika Nabi Yusuf itu dulu juga di dalam surat Yusuf juga idhamma bihi wa hamma biha. Berarti memang berkeinginan ya. Ya memang
kalau bahasa saya bernafsu banget gitu loh. Bernafsu banget nih orang-orang Makkah ini terhadap Nabi Muhammad SAW untuk di-outkan dari Makkah ya. Ya, dari kota Makkah itu sendiri. Ya. Maka kemudian walau fa'alu dzalika lama tautinu, ya sekiranya mereka kerjakan, pada hakikatnya Nabi Muhammad sendiri kan juga dari asal usulnya kelahirannya kan di Makkah gitu loh. Ya, apa nggak salah? Ya, walakin Allah kafahum an ikhraji hatta amarahu. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menahan dalam hal ini sehingga beliau memberikan sebuah perintah wala kullama ma'adzalika la basu ba'da khurujin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Makkah hatta ba'asallahu alaihi qadr yaumul badr. Sehingga hal itu apa namanya di dalam penantiannya ya setelah mereka itu mengeluarkan Nabi Muhammad SAW dari Makkah, maka mereka menunggu sampai datangnya peperangan Badar. Ya, hadatsani Muhammad bin Abdullah ala qala sana Muhammad bin Saur an Muammar an Qatadah liyastafizunaka minal ardi. Jadi kemudian dikatakan oleh Muhammad bin Abdul A'la dan juga Hamdan bin Saur dari Ma'mar dan juga dari Qatadah mengatakan qala qad fa'alu ba'da dzalika. Ya. Dari liyastafizunaka minal ardi ayat ini kemudian mereka berkata kemudian Qatadah berkata qad fa'alu ba'da dzalika. Hal itu dilaksanakan setelahnya. Maka fa'ahlakamullah yauma badrin, maka Allah Subhanahu wa taala meluluh lantakkan menghancurkan ya mereka pada perang Badar. Walam yalbisu ba'dahu ila qalilan hatta ahlakamullah yauma badrin. Ya tidak tersisa sedikit pun ya dari pemimpin-pemimpin mereka kecuali sangat sedikit sehingga Allah Subhanahu wa taala menghancurkannya pada waktu Badar. Wa kadzalika kanat sunnatullah fir rusul idza fa'ala bihim qaumahum mislu dzalika. Demikian itu adalah merupakan sunnah ya Allah Subhanahu wa taala kepada rasulnya bila mana fa'ala bihim bila mana itu dilaksanakan qaumahum misla dzalika maka akan terjadi seperti sebagaimana yang demikian itu. Next terakhir mungkin sebelumnya. Sudah sampai di situ aja. Baik. Nah. Tobari tadi meriwayatkan 2 riwayat. Dikatakan yang ingin mengusir Nabi itu orang Yahudi dari Madinah. Dikatakan itu Madinah bukan kota Nabi, bukan kota para Nabi. Kota para Nabi itu Palestina, maka Nabi harus pergi ke Palestina. Riwayat yang kedua itu orang Quraisy yang menginginkan mengusir Nabi. Dari 2 riwayat ini Tobari mengambil yang mana? Menguatkan yang mana? Menurut Tobari mana yang lebih kuat? Yang lebih kuat ya Tobari mengambil mana bahasanya Rasulullah SAW itu ya harus diusir, dikeluarkan dari Makkah. Dari Makkah. Apa alasannya? Ya alasannya dakwahnya itu tadi ya tidak sesuai dengan kondisi masyarakat di Makkah. Karena masyarakat Makkah mereka lebih percaya Tuhan mereka kepada berhala-berhala mereka daripada Tuhan yang Maha Esa, yaitu Allah SWT. Nah, tadi riwayatnya kan 2. Yang ingin mengusir Nabi itu orang Yahudi, mengusir Nabi dari kota Madinah. Riwayat yang kedua, yang ingin mengusir Nabi itu orang Quraisy dari Mekah. 2 riwayat ini yang dikuatkan Tobari yang mana? Ya, itu wa aulal qaulaini fi dzalika indi bisawab. Jadi kedua-duanya shawab itu, Prof. Oh, dia di paragraf lanjutannya kan menjelaskan itu. Walam yajri lil yahud qabla dzalika dzikrun. Fayuwajjah qauluhu wa in kadu ila anahu khobar anhum fahuwa bi an yakuna khobaran aman jarolahu dzikrun aula min ghairihi. Nah, yang udah disebut-sebut sebelumnya kan Mekah, bukan orang-orang Yahudi di Madinah itu. Nah, gitu. Yahudi, Nabi datang ke Madinah itu kan setelah 13 tahun di Mekah kan. Nah, gitu. Jadi tidak cocok ini kalau dimaknai yang ingin mengusir itu orang Yahudi
mengusir Nabi dari Madinah. Tidak sesuai juga dengan fakta sejarah. Karena sejarahnya itu orang Mekah yang ingin mengusir Nabi dari sana. Dan nanti ada makarnya toh sebelum Nabi hijrah itu. Surat apa? Anfal ayat 30, coba lihat. Makarnya itu. Makar orang-orang Quraisy. Nah itu, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Isi makarnya 3 toh. 1, menahan Nabi. 2, membunuh Nabi. 3, mengusir Nabi. Dari 3 alternatif ini yang dipilih yang kedua kan, membunuh Nabi. Dan itu dilaksanakan oleh orang-orang Quraisy. Dari tiap kabilah diambil 1 pemuda, sehingga terkumpul puluhan pemuda. Tugasnya mengepung rumah Nabi, lalu menangkap, lalu mengeksekusi. Dan pengepungan sudah dilakukan oleh orang-orang Quraisy itu. Tapi Nabi kemudian lolos dari pengepungan. Lalu pergi ke gua bersama Abu Bakar itu. Nah, kemudian 3 hari kemudian, hari keempat Nabi hijrah ke Madinah. Itu kan, jadi kalau dibawa ke riwayat orang Yahudi di Madinah nggak sesuai dengan fakta sejarah. Nah, gitu. Dan nanti yang dihancurkan itu orang Mekah, rezim Mekah. Setelah tahun ke-8 hijrah, Nabi bisa mengalahkan Mekah tahun ke-8 itu dengan membawa 10.000 sahabat datang ke Mekah secara dadaan, tidak diketahui oleh orang Mekah. Lalu Abu Sufyan dikalahkan, rezimnya jatuh. Nah, ini yang dimaksud ayat la yalbasuna khilafaka illa qalila. Nabi lalu punya kekuatan sosial, ekonomi, politik setelah hijrah ke Madinah. Baik, jadi di sini Tabari sendiri menguatkan riwayat ini Mekah, bukan Madinah. Nah, Madinah belum ada sebutannya di dalam riwayat sebelumnya itu, di dalam Quran sebelumnya itu. Ya, baik, saya kira ini ayat terakhir ya. Jam kita sudah habis. Coba sebelum kita berpisah, kita absen dulu siapa yang aktif berpartisipasi hari ini. Triani? Hadir, Prof. Oh, ada, oke. Triani, Selamat Riyadi. Mana Selamat Riyadi? Tidak ada ya? Tadi ada, Prof. Mungkin baru di kamar mandi mungkin, Prof. Sudah keluar? Belum, Prof. Masih ada. Mungkin baru di kamar mandi, Prof. Oh, ya. Lati Eka. Hadir, Prof. Ahsanur Rijal. Ini yang izin ini, Ahsanur Rijal ini yang izin, yang tidak jadi presentasi. Hamam Nasiruddin. Mana hadir, Hamam? Prof. Hadir, Ustaz. Hadir. Saya Ustaz, hadir Ustaz. Abdul Hamid. Hadir. Mana Abdul Hamid? Tidak ada ya? Reni Megawati. Tapi sinyalnya kurang ini, Prof. Keluar masuk. Siapa? Abdul Hamid? Ahsanur Rijal dari tadi ikut. Oh lah, saudara katanya izin kok ikut ada di sini. Keluar masuk sinyalnya, Prof. Muhammad Akbarul Humam. Hadir saya, Prof. Mohon izin, Prof, untuk Bapak Muhammad Abdul Hamid niku pindah ke kelas B, Prof. Terusnya. Jadi tidak Pindah di kelas, sini ya. Prof. Oke, Prof. Ya, oke. Akbarul Humam. Hadir, Prof, saya, Prof. Oh. Mana Akbarul Humam? Saya, Prof. Mohon izin. Sebentar, Prof. Saya, Ya, Prof. tidak muncul orangnya. Muncul, Prof. Akbarul Humam. Halo, Prof. Mohon izin, Prof. Saya, Prof.
Laboratorium dia. Oh, saya ini Prof, namanya saya masih ganti Prof. Sebentar Prof. Itu di Oh, Saya laboratorium. pakai laboratorium labnya, itu toh. enggak Prof. Jauh Saya bisa itu. pakai Zoom-nya laboratorium Prof. Saya Muhammad Akbar Oh, Lumang Prof. oke. Hulaili. Hulaifi apa Hulaili? Hulaifi. Hulaifi Prof hadir. Ya, Hulaifi. Karena waktu pertemuan di Semarang kan nggak datang. Ya. Akhyar. Iya belum. Ya. Hadir Pak Prof. Hadir Ahyar. Akhyar ya, Akhyar. Oke. Nurlia. Hadir, Prof. Ya, ini yang udah presentasi ya. Nah, karena nanti kalau datang ya nanti. Ya, baik. Untuk pertemuan ketiga, kita urutannya harusnya yang presentasi itu Saya belum disebut, Prof. Ibnu Katsir ya. Apakah Ar-Razi siap pekan depan? Insyaallah siap Prof. Ya, tapi kalau siap jangan Siap. jangan izin lagi ya kalau siap ya. Siap. Jadi pekan depan Ar-Razi dan Ibnu Katsir. Yang Ibnu Katsir siapa? Triadi, Prof. Selamat Triadi, Prof. Ya, oke. Selamat Triadi. Ya. Jadi pekan depan Ar-Razi dan Ibnu Katsir. Tafsir. Siap Prof. Ya, Insya Allah, Prof. siapkan Saya yang belum baik. di absen, Prof. Siapa yang belum di absen? Muhammad Imaduddin. Muhammad Imaduddin. Ya. Anies Hudirianto juga belum, Bro. Belum disebut. Loh, sudah tadi kan? Triani, Slamet Riyadi, Lady Eka, Ahsanul Rizal, Siap. Hamam Nasiruddin, Anies Putrianto yang presentasi hari ini. Yang presentasi tadi, Prof. Ya, Abdul Hamid pindah. Reni Megawati. Hadir, Prof. Ya, Muhammad Ahbarul Humam. Hulaifi. Muhammad Imaduddin. Akhyar. Nurlia. Sudah semua toh? Sudah, Prof. Ya, sudah semua. Baik, kita ketemu sampai hari ini, sampai jam ini. Akan ketemu lagi pekan depan dengan cara presentasi yang sama seperti hari ini. Ya, nanti yang ada kesulitan menampilkan tek-teknya dibantu oleh yang lebih terampil mengolah bahan-bahannya. Ya, saling kerjasama supaya kuliahnya berjalan lancar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Abe, izin teman-teman. Kebetulan ini sebentar ini mungkin tidak ikuti perkuliahan karena ada acara pernikahan. Saya punya santri di daerah Mamuju yang jauh dari Signal juga. Oke. Izin. Pak Ketua Kelas. Pak Ustaz. Pak Ustaz Rizal. Halo. Halo Pak Ustaz. Mana ini? Pak Rizal.